요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Laura juga belum sadar sepenuhnya. Laura pun mengusap-ngusap matanya menggunakan tangannya, sedikit memanyunkan bibirnya, membuat Alfredo terpana. Sekali lagi, melihat keimutan dan kepolosan sang pelayan, lalu tiba-tiba saja Laura menoleh ke arah Alfredo, membuat Alfredo sangat terkejut hingga terjatuh dari bangku tanpa sandaran itu. Berak! Laura yang terkejut langsung duduk setelah kemudian melihat sang tuan sudah terjatuh di lantai. "Tuan, apa tuan tidak apa-apa?" tanyanya khawatir, yang ingin bangkit dari ranjangnya membantu Alfredo. Tapi tentu dengan gengsinya yang sangat besar, Alfredo mencegahnya dengan mengangkat satu tangan ke hadapan wajah Laura. Alfredo yang gugup langsung bangkit dari tempatnya terjatuh dan langsung berjalan keluar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, membuat Laura mengerutkan keningnya. Alfredo langsung berlari menuju ke kamarnya dan menutup langsung pintunya. Setelah menguncinya, ia duduk di sofa kamarnya sambil memegang dadanya. Entah kenapa, jantungnya kali ini berdegup sangat kencang. Mungkin karena berlari, pikirnya. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada sebuah lipstik yang baru saja ia beli untuk Laura yang berada di mejanya. Ia pun mengambil dan memandanginya. Alfredo baru teringat bahwa itu adalah lipstik yang baru saja ia beli setelah ia mengetahui William lebih dulu membelikannya untuk Laura. Lipstik branded dan cuman ada 2 di dunia ini. "Aku ingin melihatnya menggunakan ini lagi," ucapnya tanpa sadar. "Wah, Tuan Putri kita sudah bangun. Oke, pelayanmu sudah membawakan hidangan yang akan Tuan Putri makan," ujar Tristan yang benar-benar mengenakan baju pelayan yang tersenyum manis pada Laura. "Wah, terima kasih Tuan Tristan," jawab Laura yang juga melempar senyum pada Tristan. Melalui senyumnya Tuan Putri, saya bisa menebak Tuan Putri sangat menyukainya. "Baiklah, Tuan Putri waktunya makan. Ini perdana saya membuatkan nasi goreng spesial untuk Tuan Putri, plus perdana saya memasuki dapur. Dan ini juga ada segelas susu," ujar Tristan dengan bangganya. Membuka tutup saji, menyerahkannya pada Laura. Laura langsung terpukau melihat nasi goreng yang benar-benar spesial dengan topping telur mata sapi setengah matang, potongan paha ayam, dan dengan sayur lalapan. Dengan semangatnya, Laura menyicipi nasi goreng spesial buatan Tristan. "Bagaimana Tuan Putri? Berapakah nilai yang saya dapatkan?" tanya Tristan yang ingin mendengarkan pujian dari Laura. "Astaga, ini nasi goreng apaan? Rasanya asin banget. Gimana ya? Kalau gue katakan nasi goreng ini banyak minusnya, yang ada gue malah nyinggung perasaan Tristan. Tapi kalau gue tidak mengatakan yang sejujurnya, nanti Tristan tidak akan mengetahui kekurangan masakannya. Baiklah, gue bakalan berbohong kali ini. Siapa tahu bisa jadi motivasinya ke depan. Dan lagian, sudah capek-capek Tristan membuatkan ini untuk gue, jadi gue wajib menghargai itu," gumamnya yang berdebat di dalam batinnya sendiri. "Wah, Tuan, rasanya ini enak banget. Saya sangat menyukainya, Tuan," jawab Laura dengan wajah yang dibuat seolah-olah takjub. "Tentulah, siapa dulu chefnya? Tristan gitu loh. Jadi gak sia-sia dong gue lihat tutorialnya di YouTube. Kalau begitu silakan dihabiskan ya, Tuan Putri. Saya akan menunggunya di sini," ujar Tristan yang menunjukkan wajah sengaknya. Hal itu malah membuat Laura terkekeh geli. "Baik, Tuan. Oh ya, Tuan, tidak ingin mencobanya juga?" tanya Laura pada Tristan. "Tidak usah, itu khusus untuk Tuan Putri," jawab Tristan, sedangkan Laura memasang wajah canggungnya. "Terima kasih, Tuan Tristan," ujar Laura dan diangguki oleh Tristan sebagai jawabannya. 5 menit waktu yang digunakan Laura untuk menghabiskan nasi goreng spesial serta susu, dan Tristan keluar dari kamarnya Laura. Lega juga. Akhirnya habis. Rasanya makanan itu membuat gue ingin pingsan.
ujar Laura menghela nafasnya lega, sembari menepuk-nepuk perutnya pelan. Garden Versailles. Waktunya makan siang, Tuan Putri. Kali ini yang mengantarkan makanan adalah Brandon ke dalam kamar Laura. Kayaknya gue merasa aura yang tidak menyenangkan. Kali ini makanan apa yang akan gue makan? Ujarnya, memasang wajah yang sangat lesu. Makan siang, Tuan Putri, ayam kecap plus nasi uduk khas masakan Brandon. Dan toppingnya adalah tempe kacang dan juga ikan teri dicabain kering. Jelas Brandon pada Laura. Wah, dari penampilannya saja sudah menggugah selera gue. Tapi kali ini gue gak akan tertipu lagi. Siapa tahu rasanya sama seperti buatan Tristan, ujarnya di dalam batinnya. Oke, baik, saya akan mencicipinya. Wah, pasti rasanya sangat enak, ujar Laura sebelum Brandon yang memerintahkannya. Laura lebih dulu mengambil piring yang berisi makanan tersebut, dan tidak lupa pula dengan segelas susu coklat hangat. Dan Brandon memberikan rasa hormat pada Laura setelah melihat antusias Laura yang langsung menyantap makanan buatannya. Mata Laura langsung membulat sempurna, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dijelaskan. Wow, ini rasanya sangat enak. Saya sangat menyukainya. Wah, kali ini saya sangat beruntung bisa merasakan masakan Tuan Brandon. Tuan Brandon mempelajarinya dari mana? Kenapa masakan Tuan Brandon bisa mengalahkan masakan restoran ternama? Pujinya bertubi-tubi yang Laura berikan untuk Brandon. Dan Brandon hanya tersenyum manis melihat Laura. Tuan Putri bisa aja. Pelan-pelan makannya, Tuan Putri. Kalau Tuan Putri berkenan, saya akan memasakkannya setiap hari untuk Tuan Putri. Dan untuk pertanyaan Tuan Putri, sebagai penerus keluarga dianjurkan untuk bisa memasak karena ciri khas keluarga saya, yaitu terkenal keahlian memasaknya. Jawab Brandon, dan Laura hanya manggut-manggut sebagai jawabannya. 3 menit waktu yang dihabiskan Laura untuk menyantap hidangan siang buatan Brandon. Oke, baiklah. Jika Tuan Brandon yang memaksanya, buatkanlah setiap harinya untuk saya. Hehehe. Terima kasih banyak ya, Tuan Brandon, ujar Laura dengan senyum termanisnya, membuat Brandon menelan salivarnya beberapa kali, merasa gugup akan aura cantik yang dikeluarkan oleh Laura. Tidak, gue sangka calon suami idaman gue memang the best. Bukan hanya ketampanannya yang unggul, tapi selama ini Tuan Brandon selalu memperlakukan gue dengan lembut. Dan kini plusnya lagi, masakannya sangat enak. Kira-kira Tuan Brandon sudah punya pacar belum ya? Kalau belum, gue langsung yang akan menembaknya jadi pacar gue. Dengan begitu, gue gak usah bersusah payah untuk melanjutkan taruhan gue sama bokap, ujarnya yang terpesona pada Brandon, sembari menangkupkan kedua tangannya di kedua pipinya yang memandangi punggung Brandon hingga Brandon benar-benar menghilang dari pandangannya. Novelers, kira-kira pada tahu tidak, Laura akan berjodoh dengan siapa? Nah, penasaran kan? Sama, Mimin juga. WKWKWK. Kuilah, kita kembali ke laptop. Tuan Putri Laura, waktunya makan malam. Dan ini saya sudah membuatkan makanan spesial untuk calon istri sekaligus ibu dari anak-anak saya. Ujar William yang suaranya penuh semangat hingga menggema ke seluruh ruangan kamar Laura, menghentikan kegiatan Laura yang tengah mengerjakan tugas-tugas kampusnya. Tuan bisa saja bercandanya, ujar Laura, sembari memasang wajah yang tidak bisa dijelaskan. Oke, tanpa harus basa-basi, Tuan Putri yang langsung membuka tutup saji ini. Dan lihatlah makanan apa yang sudah saya buat untuk calon istriku, ujar William. Wow, ini steak. Tekstur dan warnanya terlihat sangat fresh. Kalau begitu saya cicipi langsung ya Tuan, jawab Laura. Nah, steak adalah makanan favorit Laura. Maka dari itu, ia sangat tahu mana steak yang berkualitas tinggi dan tidak. Silakan sayang, jawab William yang selalu mengubah-ngubah panggilannya untuk Laura. Wah,
Ini rasanya sangat enak dan gurih, dan tekstur dagingnya juga matang sempurna namun tidak pucat. Kelembutan dagingnya juga membuat saya jadi ketagihan. Bumbunya sangat meresap di daging. Kalau begini saya akan memberikan Tuan nilai 100. Jelas Laura yang dengan nikmatnya menyantap stik buatan William. Bisa saja Tuan Putri. Kalau begitu Tuan Putri mau kan menjadi pacar saya? Ujar William to the point, membuat Laura tersedak langsung. Maaf Tuan, saya tidak mau menjadi pacar Tuan William. Tuan sangat mesum. Penolakan Laura yang juga to the point. Jawaban Tuan Putri sungguh membuat hati saya terluka. Jawaban yang sungguh jahat, ujar William mengeluarkan sapu tangan dari saku bajunya, seolah-olah melap air mata yang sama sekali tidak keluar. Jika dari awal Tuan bersikap tidak mesum, dari awal pada saya, mungkin saya akan menerima tawaran Tuan, ujar Laura yang membuat William berbinar-binar. Berarti ada peluang dong untuk William. Wah, ikutan bahagia nih. Oke, kalau itu yang Tuan Putri inginkan, saya akan berubah sikap saya tidak mesum lagi. Berarti ada peluang untuk saya, jawab William yang berbinar-binar. Tidak, jawab Laura. Kalau besok gimana? Tanya William. Tidak, jawab Laura lagi. Tahun depan? Tanyanya lagi. Tidak, sekali tidak ya tidak, jawab Laura dengan ketusnya. Yah, begini ya rasanya ditolak mentah-mentah sama seorang gadis, ujar William keluar dari kamar Laura, sembari membawa piring yang sudah kosong dengan wajah yang tidak bersemangat sama sekali. Sedangkan Laura yang melihat itu pun terkekeh geli. Alfredo masuk ke dalam kamar Laura sembari bertepuk tangan. Ternyata ia selama ini menguping setiap perlakuan dari ketiga temannya itu. Wah, Tuan Putri kita sudah tumbuh dewasa ya, ujar Alfredo, membuat Laura mengernyitkan dahinya, dan Alfredo menyentuh dagu Laura dengan lembut. Kalau tidak mau jadi pacarnya, berarti mau kan jadi pacarku, ujar Alfredo, semakin mendekatkan wajahnya pada Laura. Dan detik berikutnya Laura mendorong Alfredo agar menjauh darinya. Hal itu membuat Alfredo terkekeh geli, mengacak rambut Laura. Setelahnya, ia keluar dari kamar Laura. 3 hari kemudian kondisi kesehatan Laura sudah membaik, dan selama ia sakit, keempat pangeran tersebut menjaganya dengan baik dan menghidangkan berbagai jenis makanan. Dan lebih parahnya lagi, Tristan sangat antusias membuat makanan yang rasanya tidak enak. Tapi lumayanlah di hari ketiga, masakan Tristan sudah ada perubahan, tidak parah-parah kali lah dibandingkan hari pertama. Di kampus Versailles. Bagaimana keadaanmu? Kenapa kau sudah masuk, Laura? Tanya sahabat Laura yang bernama Rida. Aku sudah sembuh kok, Rida, jawabnya pada perempuan yang kini sudah menjadi sahabatnya itu. Benarkah? Kau tidak berbohong. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apalagi selama 3 hari ini kita tidak pernah berjumpa lagi. Aku juga sangat merindukanmu, ujar Rida dengan wajah yang menunduk. Detik berikutnya Laura langsung memeluk Rida. Rida langsung membalas pelukan dari Laura. Terima kasih ya, kamu sudah mengkhawatirkanku seperti ini. Aku juga sangat merindukanmu. Bagaimana denganmu? Apa kau baik-baik saja kemarin ku tinggal? Tanya Laura pada Rida, dan Rida hanya terdiam. Ia sedikit menunduk, tidak berani menatap Laura. Dan Laura merasa ada yang tidak beres dengan sahabatnya ini. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.